warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Teman-teman yang kami hormati dan yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan juga seger waras dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita tetap menjalankan agenda yang rutin kita, yaitu atensi, analisis tentang regulasi, yang mana pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan membahas beberapa aturan dan juga beberapa pasal atau mungkin beberapa norma berkaitan dengan verifikasi partai politik berkelanjutan ya. Pada kesempatan kali ini nanti kami tidak sendiri, dan ini berbeda dengan seri atau edisi atensi sebelumnya, di mana pemateri yang akan memberikan materi adalah dari internal Bawaslu atau pimpinan Bawaslu. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu, tamu yang sebenarnya kita undang ya. Kemarin kita undang dan kita mohon untuk menjadi narsum kita bersama pada siang hari ini, yaitu Bapak Riz Andi Kusuma, Ketua KPU Kabupaten Jepara. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Riz. Selamat siang Mas Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Pak Riz pada siang hari ini. Baik teman-teman, atensi kita atau analisis tentang regulasi kita pada siang hari ini nanti bertemakan urgensi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, di mana itu nanti tentunya dalam pelaksanaan pemutakhiran data itu kita sebagai Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu senantiasa mengawasi proses berlangsungnya verifikasi partai politik berkelanjutan tersebut. Namun di sini nanti kita juga akan dijelaskan bagaimana terkait teknis ya, ranah teknis dalam pemutakhiran data parpol tersebut, serta urgensinya sebenarnya untuk apa, kan seperti itu, sehingga teman-teman semua dan juga sobat Bawaslu yang menyaksikan pada kesempatan kali ini memahami secara menyeluruh dan juga mengetahui bahwa pemutakhiran data itu sangat penting. Sebagai pengantar terkait dengan pemutakhiran data partai politik ini, itu sudah beberapa aturan sudah dicantumkan, di salah satunya yaitu di pasal 173, baik itu ayat 1, 2, dan 3 di Undang-Undang 7 atau Undang-Undang Pemilu tahun 2017, bahwasanya pemutakhiran data parpol yang intinya demikian itu harus tetap dilaksanakan, dan juga itu menjadi kewenangan dari penyelenggara pemilu. Baik, tidak berlama-lama teman-teman, saya yakin ini nanti juga diskusinya akan sangat menarik. Maka dari itu partisipasi teman-teman semua nanti kami harapkan agar apa yang kita bahas terkait dengan urgensi pemutakhiran data partai politik ini benar-benar bisa mewujudkan hal yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk membukanya, mari bersama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, momen selanjutnya ini kami serahkan kepada beliau, Bapak Ketua KPU Kabupaten Jepara, Bapak Riz Andi Kusuma. Silakan, Pak Riz. Terima kasih Mas Habib. Yang saya hormati Komisioner Bawaslu Mas Habib, Mas Ali, dan teman-teman sekretariat dari Bawaslu Kabupaten Jepara. Terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini. Tentu kita istilahnya berbagi pengalaman saja terkait dengan pemutakhiran
partai politik. Nah, ini kalau berdasarkan pengalaman itu kan kita berdasarkan ini nanti ke depannya terkait dengan tahapan demi tahapan. Nah, ini sesuai dengan amanat dari undang-undang bahwa yang secara kontinu yang dilakukan oleh KPU, yang satu adalah terkait pemutakhiran data pemilih, yang kedua adalah pemutakhiran data partai politik. Ini ketika sudah tidak ada tahapan, ini dimaksud ketika pemutakhiran data partai politik ini, ya ini untuk memelihara data yang dimiliki oleh partai politik. Data baik itu keanggotaan, kepengurusan, terus kemudian lambang, kantor, dan sebagainya. Ini dilakukan oleh partai politik secara semester, artinya satu tahun dua kali. Nah, ini dalam kesempatan ini partai politik mempunyai kesempatan, ya ini menambah ini dalam arti ketika ada keanggotaan yang bertambah, terus kemudian atau memperbaiki ketika ada istilahnya ada perubahan baik itu pengurus, terus kemudian tempat kantor, terus kemudian penghapusan itu ketika misalnya ada yang mundur menjadi pengurus, terus kemudian ada menjadi mundur secara keanggotaan atau meninggal dunia. Nah, ini dilakukan oleh partai politik. Masing-masing partai politik itu kebijakannya berbeda-beda terkait dengan pemutakhiran data partai politik. Ada yang dipegang oleh pengurus DPC-nya, ada yang dipegang oleh tingkat pusat. Nah, ini mekanismenya berbeda-beda masing-masing partai politik. Ini tidak dilakukan saja oleh partai politik yang menjadi peserta pemilu kemarin, peserta pemilu di 2024. Artinya partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu di 2024 ini juga melakukan pemutakhiran data partai politik juga, sehingga nanti dalam proses pemilu yang kalau tidak ada perubahan jadwal di 2029 ini, ya partai politik nanti tinggal istilahnya nanti tergantung verifikasinya nanti ke depan seperti apa. Kalau pemilu di 2024 kemarin itu kan verifikasi dibagi menjadi dua. Partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR RI, verifikasinya hanya administrasi saja. Artinya pengurus, terus kemudian tempat dan sebagainya, ini hanya verifikasi untuk peserta pemilu di 2024 kemarin. Sedangkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI kemarin verifikasinya tidak hanya administrasi saja tapi secara faktual. Sebagian teman-teman Bawaslu sudah merasakan itu, bagaimana kita melakukan verifikasi faktual keanggotaan, mendatangi satu persatu rumah terkait dengan keanggotaan bahwa benar atau tidak menjadi anggota partai politik tertentu. Sampai proses itu keanggotaan, terus kemudian kepengurusan yang 50%, terus kemudian 75%, sehingga menjadi peserta pemilu di 2024 ini. Sampai ada 18 partai politik yang menjadi peserta di pemilu 2024. Nah, ini nanti ini kan ada beberapa partai yang mengajukan istilahnya gugatan terkait dengan di MK. Apakah nanti putusannya seperti apa kita juga belum tahu, sehingga verifikasi nanti ke depan akan seperti apa dan bagaimana. Tetapi dari KPU adanya pemutakhiran data pemilih ini setidaknya sesuai dengan amanat undang-undang itu kan satu, partai politik itu kan ada 1/1000 tiap kabupaten keanggotaannya. Yang kedua terkait dengan kepengurusan itu 50% dari jumlah kecamatan yang ada di kabupaten, sehingga itu adalah perlu yang dimuktah. Terus kemudian peserta kantor yang ada di kabupaten, terus kemudian pengurus KSB, terus kemudian keterwakilan 30% pengurus dan sebagainya untuk dari partai politik. Ini yang dilakukan oleh masing-masing partai politik baik peserta pemilu 2024 kemarin. Terus kemudian
yang non peserta ini. Ini juga melakukan verifikasi, melakukan pemutakhiran data partai politik tersebut. Sehingga peran KPU sendiri ya kami istilahnya hanya tidak masih sifatnya administrasi, sehingga kita menekan untuk partai politik melakukan verifikasi. Memang ini tidak ada sanksinya ketika partai politik melakukan pemutakhiran dan tidak ada sanksinya, tidak diatur tersebut, sehingga tapi KPU mempunyai istilahnya kewajiban menyampaikan kepada publik mana sih partai politik yang melakukan pemutakhiran, mana sih partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran data data partai politik itu setiap semester itu sendiri. Sehingga partai tersebut istilahnya ya kita memang mendorong untuk partisipasi aktif, sehingga kedepannya itu partai politik tidak istilahnya bahasa Jeporona bedunduk kaget ya itu. Ibaratnya kok nanti ada verifikasi administrasi, nanti ada verifikasi faktual. Nah, sementara partai politik tidak siap itu. Dengan adanya pemutakhiran ini, ya partai politik ya setidaknya sudah mempersiapkan bahwa bagaimana verifikasi kedepannya ini keberlanjutan dari partai tersebut untuk siap menjadi peserta pemilu di 2029 itu. Nah, ini perlu istilahnya peran bersama antara KPU dan Bawaslu. Kemarin kan teman-teman Bawaslu juga istilahnya mendapatkan akses sebagai viewer untuk memantau proses pemutakhiran data partai politik tersebut, sehingga saling mendorong lah untuk partai politik ini untuk aktif bagaimana meskipun tidak ada tahapan, meskipun masih tahapan itu ya diperkirakan masih 1 tahun lagi, tapi kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, mesinnya tidak dipanasi dari sekarang, dan nanti akan ibaratnya ya manasinya ya tidak hanya partai politik saja, kita sebagai penyelenggara KPU dan Bawaslu juga kita istilahnya memanasi dengan belajar bersama ini ya kita istilahnya memanasi bahwa nanti kedepannya itu seperti apa, sehingga ketika regulasinya sudah ditetapkan kita tidak kaget untuk menjalankan regulasi tersebut. Itu pengantar dari saya, Mas Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Riz Andi Kusuma, Ketua KPU Kabupaten Jepara. Jadi beberapa hal tadi yang sempat kami catat, yaitu bahwasannya teman-teman yang perlu diketahui pada pengantar diskusi tadi, untuk terkait dengan pemutakhiran data partai politik itu tidak hanya untuk parpol yang lolos pemilu kemarin, yaitu 18 parpol ya, namun jumlahnya sekitar, kalau kemarin kita pengawasan di Sipol itu 76 parpol ya Mas Ketua ya, 76 parpol. Dan kemudian di samping itu juga beberapa hal yang menjadi titik berat dalam pemutakhiran, yaitu selain kepengurusan, itu juga tadi disampaikan oleh Mas Ketua, yaitu terkait keanggotaan, kemudian lokasi kantor, dan juga terkait dengan keterlibatan perempuan ya, 30% itu juga menjadi titik berat dalam titik fokus dalam pemutakhiran data parpol berkelanjutan tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita diskusi bersama. Untuk termen pertama ini saya memberi kesempatan 2 penanya terlebih dahulu. Silakan apabila ada yang perlu ditanyakan. Ini mumpung kita langsung kedatangan narasumbernya langsung loh, ini yang bagian teknis, karena kita kan kalau yang di Bawaslu itu kan instruksi dari pimpinan pengawasannya melalui Sipol. Sedangkan disampaikan Mas Ketua tadi, Sipol kita sudah diberi akses, namun viewer ya sudah sangat berterima kasih karena sudah dikasih, daripada nanti kalau ingin pengawasan harus ke KPU terus kan juga merepotkan kita kan, seperti itu. Maka teman-teman silakan, termen pertama ini 2 penanya. Untuk yang hendak bertanya silakan. Biasanya dari teman-teman hukum dulu. Mas Gani, silakan Mas Gani. Ada pertanyaan?
Nggih, mohon izin Pak. Loh, ini mengenai ini kita sharing mohon nggih Pak nggih. Kemarin kami juga sangat berterima kasih atas diberikannya akses sipol kepada kami, meskipun memang di kami sebagai viewer ada banyak keterbatasan ya Pak ya. Termasuk juga mungkin kita sempat bertanya ke provinsi kemarin Pak. Di akun sipol ini yang di Jepara ini khususnya ya, karena kami kan yang taunya yang di Jepara, yang kita mengaksesnya itu setiap kali 5 menit atau 10 menit itu kita kelempar Pak, jadi harus login ulang terus, dan ternyata itu dialami di provinsi juga. Mungkin itu kira-kira kendalanya seperti apa, atau mungkin itu mekanismenya seperti itu karena keamanannya yang memang sangat baik, atau pripun ngoten ya Pak nggih. Terus juga tangklet sedikit Pak mengenai efektivitas integrasi sipol dengan data kependudukan. Kalau misalkan mendeteksi anggota partai yang sudah tidak memenuhi syarat seperti sudah meninggal atau sudah menjadi TNI Polri, itu bagaimana ya Pak? Kurang lebihnya terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terkait dengan server yang 5 menit atau 10 menit terlempar, memang saat ini menjadi kendala kami bersama karena ada kendala teknis atau perbaikan terkait server di KPU RI. Nah ini kemarin sudah ada pengumuman bahwa istilahnya server di KPU RI ada pemeliharaan jaringan, sehingga di bulan ini kalau tidak salah itu ada perbaikan itu, sehingga ke depan kayaknya sudah tidak. Biasanya sih kalau tahapan biasanya tidak ada itu. Memang lagi perbaikan saja, maintenance itu yang soal teknis tersebut. Tidak hanya dialami oleh teman-teman Bawaslu, kita juga seperti itu. Yang kedua terkait dengan integrasi, memang data kependudukan memang kita kalau kemarin pemutakhiran data penduduk atau pemilih itu dengan keanggotaan partai politik tidak terintegrasi, tapi sekarang dengan kemarin itu sudah terintegrasi, sehingga ketika ada keanggotaan yang meninggal, ada beberapa partai kemarin kalau tidak salah 3 partai politik yang ada di Kabupaten Jepara, kita menyampaikan kepada partai politik tersebut bahwa data ABCD ini sudah meninggal, sehingga yang memiliki kewenangan untuk merubah atau menghapus itu kan di partai politik, sehingga kita hanya menyampaikan data tersebut terkait dengan keanggotaan partai politik yang ini sudah meninggal untuk istilahnya dihapus, sehingga ketika ini berkurang harapannya ini kan nanti bisa berpengaruh pada 1/1000 itu. Ketika misalnya ada yang meninggal 10 misalnya, kan nanti bisa jadi ternyata anggota saya kok tinggal 990 kan, sehingga bisa mencari pengganti untuk keanggotaan tersebut, sehingga kedepannya bisa tidak terlalu memberatkan dari partai politik untuk memenuhi syarat 1/1000 dari keanggotaan partai politik ini sudah terintegrasi. Izin Pak, mau konfirmasi. Perkenalkan, nama saya Aji Susanto Pak. Saya mau tanya terkait dengan ini kan, mumpung ada proses pemutakhiran data partai politik. Kemarin saya sempat ditanya beberapa minggu yang lalu, sekitar 3 minggu atau berapa minggu, terkait dengan data masyarakat yang masih dicatut sama partai politik. Nah, ada teman mau daftar tertentu Pak. Nah, kebetulan datanya sebelumnya itu tersatu sama partai politik, tapi dia nggak ngurus, otomatis sampai sekarang masih terdaftar. Nah, ketika dia mau cek waktu-waktu ini, ternyata di info pemilu itu udah nggak bisa dibuka Pak. Udah 3 mingguan, saya coba ke KPU aja, tapi kan karena jaraknya jauh Pak. Nah, apakah ada alternatif ketika teman-teman atau dari masyarakat ingin melaporkan diri bahwa mereka itu dicatut, tapi lewat kemarin lewat info pemilu itu
ketika saya sarankan di situ masih tertutup sementara, tidak bisa digunakan. Itu hampir 3 mingguan lebih tuh dari teman saya bilang. Nah, apakah ada alternatif yang diberikan dari KPU? Mumpung ini ada Pak Ketua, kan sama kan perlakuannya tadi di sini atau di mana? Nah, terkait peristiwa tersebut. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas. Terkait dengan masyarakat yang masih istilahnya tercabut sebagai data anggota partai politik, ini bisa melaporkan kepada KPU atau dari partai politik tersebut, sehingga nanti bisa dihapus oleh partai politik tersebut. Mekanismenya kita sudah satu itu memang bisa datang ke kantor partai ke KPU itu untuk istilahnya mengisi formulir untuk penghapusan data partai politik tersebut, sehingga nanti ketika sudah diisi kita konfirmasi kepada partai politik tersebut untuk dan nama-nama tersebut bisa dihapus. Nah, ini ketika misalnya ada kendala terkait dengan jarak atau waktu misalnya, nah ini bisa menghubungi nomor yang tertera di layanan helpdesk verifikasi partai tersebut. Di medsos kami kan ada itu Mas nomor-nomornya. Dan nanti bisa lewat WA atau bisa lewat email atau istilahnya DM di medsos KPU. Itu biasanya nanti disertai dengan nama, terus kemudian KTP, foto KTP ya, foto KTP, terus kemudian tercantum di partai politik apa, sehingga nanti kalau ada waktu ya nanti kita bisa datang, atau nanti ketika misalnya ini sudah nanti akan kita ketika tidak ada balas-balasan melalui elektronik tersebut ya, misalnya DM atau email, nanti kan kita memverifikasi betul atau tidak ini yang diajukan betul atau tidak. Ketika sudah, nanti kita ajukan ke partai politik tersebut untuk istilahnya KPU itu memverifikasi, oh ini ada anggota si A ini merasa tercantum atau mengundurkan diri. Nah ini ketika partai politik tersebut menyetujui ya nanti kedepannya akan dihapus. Memang kendala itu tadi saya jelaskan, ada maintenance tadi di link KPU tersebut, sehingga masyarakat ini kesulitan untuk mengakses tersebut. Tapi lebih baiknya tadi bisa WA atau DM di medsos di kami KPU. Nah ini nanti akan kita balas. Biasanya kita sudah ada selainnya dalam 1 hari harus ada respon balik terhadap surat yang sudah masuk, baik surat melalui email maupun DM itu tersebut. Bisa disampaikan itu Mas. Oke, terima kasih. Baik, untuk termin pertama luar biasa ya teman-teman semua dalam diskusi hari ini. Kita lanjut di termin kedua, 2 penanya lagi, silakan. 1 orang penanya, boleh nggak sih lebih dari 1 pertanyaan? Boleh ya Mas Ketua ya? Boleh ternyata teman-teman. Silakan kalau misalnya teman-teman ada keluh kesahnya terkait dengan pemutakhiran atau verifikasi parpol ini, silakan ditanyakan. Dan juga ini sebagai media informasi juga untuk masyarakat Jepara bahwa kita itu ada tahapan verifikasi parpol loh, kan seperti itu. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau pertanyaan lagi? Silakan. Oh iya, silakan Mbak Nurul. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, sebenarnya ini berkelanjutan dari Mas Aji tadi. Adakah potensi ketika ada seseorang sudah mengajukan untuk dihapus, kalau di pemutakhiran data pemilih biasanya kalau di TW1 sudah dihapus, nanti TW2 ada. Apakah ada potensi demikian juga di verifikasi partai politik ini Pak? Seperti itu. Apakah nanti ada potensi nama yang sudah mengajukan untuk dihapus dari partai A, tiba-tiba nanti ada lagi? Atau kalau sudah dihapus ya berarti sudah selesai, seperti itu Pak? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre dari Divisi Pencegahan. Tadi disampaikan bahwa untuk pemutakhiran data parpol itu wajib untuk
semuanya, tidak hanya yang masuk parlemen tapi juga untuk data untuk partai yang tidak masuk juga. Nah, terkait dengan verifikasi keadilannya, apakah mereka mendapat perlakuan yang sama ataukah ada yang membedakan untuk verifikasi yang membedakan partai yang sudah masuk dan tidak masuk, seperti itu Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul. Terkait tadi pertanyaan Mbak Nurul dan Mas Adi, Andre, yang Mas Andre, terkait tadi potensi bahwa nama itu masuk lagi, kalau di dalam partai yang sama kok kayaknya itu tidak, sepanjang pengurus itu tidak memasukkan lagi itu. Nanti kan yang bisa memasukkan kan pengurus, atau nanti namanya bisa dimasukkan dari partai yang lain, itu bisa saja. Yang namanya potensi itu kan tetap ada, tapi itu yang memasukkan bukan KPU tetapi dari partai politik tersebut. Namun biasanya yang selama ini menjadi kendala itu adalah proses penghapusan tersebut. Artinya biasanya masyarakat itu kan pengennya serba cepat. Ini saya sudah diverifikasi partai sudah diverifikasi KPU, kok nama saya seminggu kok masih tercantum, kan biasanya gitu. Nah, itu prosesnya berada di partai politik, bukan di KPU. Artinya bahwa KPU sudah menyampaikan bahwa si A ini untuk dan kita juga melakukan verifikasi terhadap partai politik. Nah, ini partai politiklah yang nanti menghapus data tersebut, sehingga yang tidak, KPU itu tidak bisa menghapus ketika sudah diverifikasi, ya KPU yang menghapus, tidak, itu yang menghapus adalah partai politik yang bersangkutan. Nah, ini tolong dipahami oleh masyarakat ketika mengajukan penghapusan ini, ya ada prosesnya di partai politik tersebut, sehingga kalau menjadi bekalnya itu biasanya kalau misalnya saya mau melamar ini, nah itu bisa dicantumkan istilahnya kan biasanya dapat lembar itu ya, lembar dari kami terkait verifikasi ya, surat pernyataan bahwa ini sudah tidak, ini bisa menjadi ketika itu masihnya tercantum, itu biasanya bisa menjadi bekal administrasi untuk misalnya untuk melamar pekerjaan atau hal-hal keperluan yang lain, itu bisa digunakan untuk itu. Terus terkait dengan tadi untuk ketika sudah dihapus, ya itu sudah dihapus oleh partai politik dan itu biasanya tidak sudah tidak terbaca. Kalau potensi ke depan, yaitu tergantung dari partai politik tersebut. Terkait dengan tadi yang kedua terkait dengan keadilan, sama Mas, semua partai politik ini kedudukannya saat ini adalah sama, baik ini partai politik yang memiliki kursi di DPR RI maupun menjadi peserta pemilu di 2024 atau yang tidak menjadi peserta pemilu di 2024. Ini adalah kedudukannya adalah sama. Mereka masing-masing partai politik istilahnya didorong untuk melakukan pemutakhiran data dari partai politik tersebut. Tadi saya menjelaskan misalnya ada perubahan lambang misalnya. Dulu kan ada partai politik yang merubah lambangnya, terus kemudian kepengurusannya. Ini ada beberapa di Kabupaten Jepara juga ada beberapa yang melakukan perubahan pengurus. Ini juga dilakukan pemutakhiran ini. Baik ini yang menjadi peserta atau yang tidak menjadi peserta. Kemarin ada satu atau dua, seingat saya satu partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu di 2024 ini juga melakukan pemutakhiran data partai politik, sehingga aktif ini kita memberikan kesempatan yang sama. Begitu juga terkait ketika ini ada perubahan pengurus misalnya, kita juga sampai ada perubahan ini, kita juga sampai koordinasi dengan Kesbang. Biasanya kan Kesbang itu punya data yang terbaru terkait dengan partai politik, sehingga ketika tidak dilaporkan oleh KPU tapi ada di data di Kesbang, kita koordinasi dengan Kesbang terkait dengan data tersebut, sehingga jangan sampai ini partai politik yang ada di Kabupaten Jepara ini tertinggal informasinya gitu, tidak dapat info, tidak dapat surat dan sebagainya. Sehingga kita harus memperlakukan sama, baik ini peserta yang pemilu di 2024 ini atau tidak. Nah ini pengurusnya baik alamatnya kita cross check sampai di Kesbang, datanya seperti itu, sehingga istilahnya ya nanti jangan sampai KPU tidak memperlakukan secara adil kan gitu. Nah ini biasanya menjadi problem nanti ketika tidak adil, biasanya nanti kamu yang dipanggil di Bawaslu. Gitu lah. Terima kasih. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk Mas Ketua KPU Kabupaten Jepara.
Kalau tadi sudah dari teman-teman staf sekretariatan ya. Kali ini kesempatan selanjutnya mungkin dari bapak-bapak pimpinan kalau mungkin ada hal yang perlu dari saya ya. Oh. Bisa. Baik, kalau sebenarnya dari kami itu Pak, itu lebih ke asas manfaatnya Pak. Terkait dengan pemutakhiran atau verifikasi parpol ini, sebenarnya itu manfaat bagi pemilih kita itu apa? Kemudian yang kedua, manfaat bagi parpol sendiri itu apa? Tadi di depan sudah sedikit di-spill oleh Mas Ketua bahwasanya untuk parpol ini kan agar tidak, biasanya kalau orang Jepara itu mak bedunduk tiba-tiba langsung ubek verifikasi kan seperti itu kan, dalam 1 tahun itu harus selesai kan. Kali ini kan pasca pos elektoral atau pasca penyelenggaraan pemilu kan sudah mulai digenceli lah kalau bahasanya kita. Itu kan mungkin yang untuk asas manfaatnya untuk parpol. Kalau yang lebih asas manfaatnya yang lebih ke unsur pemilihnya itu sebenarnya apa ya Mas Ketua? Ya, ini saya moderator sekaligus penanya ya, nanti bisa disambung oleh bapak-bapak yang lain. Jadi ini juga nanti sebagai bahan pemirsa di rumah, sobat Bawaslu yang menyaksikan agar tahu bahwa ada loh manfaatnya juga bagi pemilih. Monggo Mas Ketua. Terkait dengan manfaat sebagai pemilih, satu itu bisa satu ya tadi pemilih yang sudah ditanyakan tadi, masyarakat bisa mengecek dirinya apakah ini menjadi saya tercatat sebagai anggota partai politik atau tidak. Itu satu terkait dengan itu. Ketika masyarakat memiliki kesadaran itu, nah ini ketika merasa tidak terdaftar, karena namanya terdaftar ini kan bisa melaporkan kepada kami sehingga bisa ditindaklanjuti. Yang kedua itu adalah terkait masyarakat terkait dengan partisipasi aktif. Artinya aktif ini. Dengan adanya informasi ini ternyata masyarakat ini ada punya keinginan untuk menjadi partai politik ABCD kan gitu. Nah ini masyarakat bisa mendaftarkan diri kepada masing-masing pengurus partai politik untuk menjadi anggotanya dari partai ABCD itu sesuai dengan istilahnya keyakinan atau ideologinya masing-masing. Nah ini istilahnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesadaran diri sendiri untuk menjadi peserta aktif dalam proses-proses demokrasi ini. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu satu tadi terkait dengan misalnya merasa tidak menjadi anggota atau menjadi anggota. Yang kedua itu ya ketika ternyata saya pengen jadi anggota ya, ini menjadi anggota atau bisa cita-citanya menjadi pengurus. Nah ini menjadi pengurus kan tentu harus jadi anggota dulu baru nanti bisa menjadi pengurus, sehingga inilah momentum ini menjadi istilahnya kami untuk istilahnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ya di sela-sela tahapan ini agar masyarakat ini bisa kedua-duanya aktif tadi, memantau dirinya dan terlibat aktif tersebut. Itu. Untuk partai tadi ya satu itu menjadi kesempatan satu saat ini adalah bisa mencari anggota. Saat ini adalah dengan belum dimulai dengan istilahnya tahapan ini partai politik agar bisa menjadi peserta pemilu itu kan ada syarat keanggotaannya kan 1/1000 itu per kabupaten itu, sehingga ini adalah kesempatan partai politik untuk menjaring masyarakat untuk menjadi anggotanya masing-masing. Itu yang satu. Yang kedua terkait dengan kepengurusan tadi, menjaring menjadi pengurus itu kan untuk bisa lolos di kabupaten itu kan memiliki pengurus 50% di kecamatan. Yang berikutnya adalah di kabupaten terkait dengan status kantornya yang ada di kabupaten itu. Terus kemudian pengurusnya bisa dilengkapi KSP dan keterwakilannya 30% terkait dengan pengurus ini yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik. Yang berikutnya terkait dengan partai politik ini adalah tentu bisa menjadi momen awal untuk melakukan sosialisasi terhadap partai politik yang bersangkutan, sehingga
istilahnya memperkenalkan diri kepada masyarakat. Ini loh yang dilakukan oleh partai politik di sela-sela ketika tidak ada tahapan. Berarti memang istilahnya untuk teman-teman partai politik juga harus bekerja ya Mas Ketua ya, seperti ya. Jadi tidak di masa sela atau masa non tahapan teman-teman partai politik bersantai-santai yang tidak tadi disampaikan oleh Mas Ketua KPU bahwa justru ini kesempatan untuk atau momentum untuk merekrut anggota, kemudian tentunya menyeleksi ya beberapa warga yang cocok atau mungkin sesuai dengan karakteristik dari partainya masing-masing. Baik teman-teman dan Bapak pimpinan semuanya, mungkin masih ada yang perlu, Mas Ketua Bawaslu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benadil, Ketua KPU ngomong ya, Ketua Bawaslu ngomong. Asas keadilannya ada. Terima kasih Pak Ketua atas kerawannya bersama dengan teman-teman di sini. Kita berdiskusi bersama, bagian dari kita mencoba untuk mengingat kembali memori-memori lama dan mengasah kembali terhadap regulasi-regulasi yang baru, sehingga kesiapan kita di 2029 nanti akan lebih baik. Ada beberapa pertanyaan bagi saya Pak Ketua. Yang pertama soal teknis ini sebenarnya, soal sistem terintegrasi atau data terintegrasi tersebut. Karena saya hari ini mengalami korban. Saya jadi korban hari ini, termasuk korban dari data terintegrasinya di Dukcapil dengan perpajakan. Ini belum selesai ini. Jadi laporan pajak saya ini kan nggak bisa teraktivasi korteknya karena ternyata di data pajak itu pakai NIK lama, sehingga saya harus mengonfirmasi ke Disdukcapil, Disdukcapil dihapus, saya baru konfirmasi lagi nanti ke kantor cabang. Maksud saya yang dimaksud terintegrasinya sistem di Sipol dan Sidali pemilih ya, data pemilih itu seperti apa? Apakah sama kayak ini? Ketika misalnya saya adalah anggota partai politik A misalnya, kemudian kok mau diinput oleh anggota partai politik B, maka kemudian sistem menolak. Atau kemudian terintegrasi lagi ketika saya misalnya meninggal dunia atau sudah menjadi TNI Polri sehingga tidak punya hak pilih, maka otomatis juga ketika Sidali itu Sidali ya bener ya, kalau pemilih itu Sidali kan, Sidali itu dihapus DPT saya, maka kemudian otomatis di Sipol juga hilang. Apakah yang disebut dengan integrasi itu seperti itu? Dan mungkin Pak Ketua bisa memberikan penjelasan itu. Yang kedua, sampai hari ini kira-kira KPU sudah melakukan sosialisasi seperti apa kepada publik bahwa hari ini dulu ada tahapan verifikasi terkait dengan partai politik, termasuk keanggotaan partai politik. Saya ambil sampling saja, tadi saya iseng di kantor kecamatan Jepara itu kan mengantri banyak, dan saya nomor 54, jadi banyak kan sambil jagong itu, saya iseng tanya, mereka nggak tahu Pak bahwa hari ini ada tahapan itu. Nah maksud saya, seintensif apa teman-teman KPU dalam mensosialisasikan agar benar-benar masyarakat juga tahu, supaya apa? Supaya mereka yang hari ini mungkin seperti yang disampaikan oleh Mas Aji tadi, posisi gelandang Pak dia Pak. Kalau enggak sayap kanan, tapi sayap kiri. Itu seperti mau kerja dan dia sebenarnya nggak tahu kalau dia anggota partai politik dicaplok, sehingga dia akan cross check sebagaimana KPU dan kita bersama-sama pada waktu itu mensosialisasikan soal masuk di Sidali apa tidak. Nah, saya kira penting itu karena
masih banyak masyarakat kita itu yang sebenarnya dia anggota partai politik tapi dia nggak tahu, dan dia sebenarnya nggak mau jadi anggota partai politik. Nah, ini sejauh mana teman-teman KPU? Yang terakhir adalah bagaimana teman-teman KPU mendorong partai politik untuk mau melakukan apa yang harus dilakukan dia. Karena mohon maaf Pak, pengalaman yang sudah kita bertahun-tahun di penyelenggara itu, partai politik itu kan nggak jalan Pak kalau nggak ada roda penggerak penjalannya, yakni operasional. Artinya bahwa ya dia akan sistem kebut semalam sebagaimana yang sudah terjadi itu karena di saat itulah kemudian ada penggerak operasional. Kecuali mohon maaf ya partai-partai besar yang kemudian dari sisi operasional kepartaiannya dia sudah ada rutinitas bulanan. Nah ini akan berbeda lah. Ini tantangan kita bersama sebenarnya, cuman akan lebih enak kalau kemudian teman-teman KPU sudah melakukan apa, sehingga nanti teman-teman Bawaslu akan tidak sama dengan KPU untuk mengimbangi lini yang lain agar semuanya tersampaikan. Kalau misalnya teman-teman KPU sudah melakukan lewat jalur A, maka kemudian teman-teman Bawaslu kan akan melakukan lewat jalur B agar semuanya tersampaikan. Karena bagaimanapun soal penyelenggaraan dan kesiapan penyelenggaraan pemilu ini kan juga bagian tanggung jawab kita bersama. Itu saya kira Pak Ketua sebagai penambah dan informasi nanti bisa kita terima bersama dan masyarakat di sana bisa mengetahui bahwa apa yang sudah kita lakukan sampai dengan tahapan hari ini. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terkait yang pertama tadi terintegrasi, mungkin saat ini belum seideal yang dibayangkan oleh Pak Ketua, bahwa ketika Sidali dengan Sipol itu sudah terintegrasi, terus kemudian sistem itu melakukan secara ditolak. Tetapi kami kemarin ibaratnya secara teknis itu adalah ketika sudah ada yang meninggal atau sudah menjadi anggota TNI atau TMS, itu kita melaporkan kepada masing-masing partai politik untuk menghapus, karena data Sipol itu yang bisa menghapus itu adalah partai politik, sehingga tidak serta-merta misalnya nanti ini TMS berarti nanti KPU yang menghilangkan, ini tidak bisa serta-merta ini. Atau sudah misalnya nama A sudah dicantumkan sebagai anggota partai politik A, terus terus kemudian didaftarkan lagi menjadi partai politik ini secara sistem tertolak. Ini juga belum integrasi penuh tersebut. Sehingga biasanya ketika KPU melakukan tahapan, ketika ada nama yang sama itu kita melakukan verifikasi terkait keanggotaan ini. Ini si A ini masuk anggotanya partai mana? Ini melakukan verifikasi terkait dengan tersebut. Terintegrasinya masih dalam, karena apa ya, nanti kalau misalnya TMS otomatis yang menghapus KPU itu kan bukan menjadi kewenangan KPU, tapi itu menjadi kewenangan dari partai politik. Yang kedua terkait dengan KPU, yang langkah-langkah yang sudah dilakukan sejauh ini, satu, memang kami melakukan mendorong masyarakat itu istilahnya melalui sosialisasi melalui web kami, medsos kami, terus kemudian kemarin juga kita sudah melakukan istilahnya apa ya, termasuk ini menjadi pertanyaan ketiga, kita mendatangi partai politik yang menjadi peserta pemilu di 2024 kemarin. Kita mendatangi masing-masing kantor DPC atau DPD partai politik. Ini kita selain silaturahmi, kita juga menyampaikan informasi ini, dan perlu peran aktif tersendiri dari partai politik agar aktif dalam ini apa istilahnya, bagi salah satunya adalah pemutakhiran data partai politik tersebut. Nah ini tentu bisa menjadi masukan dari ketua tadi, ini yang tidak menjadi peserta ini bisa juga nanti kita kunjungi, artinya sebagai kesiapan nanti untuk ke depan, karena kemarin yang di 2025 kita 18 ini kita kunjungi masing-masing DPC-nya dan pengurusnya.
Nah, kita mendorong untuk tidak hanya partai politik saja, termasuk aktif dalam pemutahiran data pemilih juga, itu kita juga mendorong untuk keterlibatan aktif. Jadi 3 hal yang kita sampaikan: 1, pemutahiran data partai politik, data pemilih, terus kemudian adalah pendidikan pemilih. Ini yang kita sampaikan kepada partai politik ketika kita bersilaturahmi ke masing-masing pengurus partai politik. Ini 3 pesan ini yang kita sampaikan. Yang untuk kedepannya memang ini rencananya memang masih sama untuk di 2026 ini kita istilahnya anjang sana untuk partai politik, karena ini adalah momen silaturahmi kami sebagai penyelenggara untuk istilahnya mendorong untuk partai politik untuk aktif kan itu. Yang kedua tentu ya sejauh ini ya karena kita memang tidak memiliki jaringan yang sampai di bawah, kita memanfaatkan apa yang kita miliki, SDM yang kita miliki dan perangkat yang kita miliki, itulah yang kita manfaatkan. Nah, memang ada tantangan yang kita miliki itu ketika masyarakat itu ketika tidak tahapan itu ya cuek kan gitu. Nah, ini menjadi tantangan kita untuk bagaimana sih mensosialisasikan itu. Meskipun begitu ya ketika saya biasanya ya tetap melaksanakan apapun hasilnya, jangan sampai itu kita dianggap berhenti kan gitu. Nah, ya hasilnya seberapa ya tetap kita berjalan, efektivitasnya nanti seberapa ya yang penting kita terus berjalan, jangan sampai mengingatkan atau menginformasikan kepada masyarakat melalui perangkat yang kita miliki, SDM yang kita miliki, ya terus-menerus kita lakukan. Dan itu menjadi evaluasi kita bersama juga. Setiap biasanya kita juga melakukan evaluasi konten-konten apa yang kira-kira yang belum, terus kemudian apa yang kurang menarik dan sebagainya. Ini agar media kita yang manfaatkan ini menjadi efektif dan bisa diterima masyarakat secara luas. Itu Mas. Ya mungkin nanti Bawaslu bareng-bareng misalnya silaturahmi dengan pengurus partai politik dengan KPU. Ya, Bawaslu yang diajak KPU biasanya gitu. Karena kasihan partai politiknya nanti kalau 2 kali nerima tamu. Malah seneng loh ini. Ya, ini Pak Ketua, menarik Pak Ketua. Jadi ada rentang waktu. Ini kan ibarat katakan teman-teman partai politik dibuka nih kerannya. Nah, ada rentan waktunya nggak antara dibuka keran dan nanti ditutup keran untuk mereka mengakses sipol di internal partai politik masing-masing, atau hanya KPU yang dan Bawaslu yang dikasih rentan waktu ngaksesnya saja? Tapi kalau partai politik yo selamanya dia meh ngutak-ngutak bisa gitu. Sewaktu-waktu. Kalau partai politik sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu bisa, selamanya bisa. Iya, sewaktu-waktu. Artinya bahwa begini Pak Ketua, ini yang saya katakan tadi, kenapa ini masukan saja mungkin bisa disampaikan ke Bawaslu, ke KPU RI, bahwa sistem terintegrasi yang hari ini terapkan di Dukcapil dengan perpajakan bagi saya sudah cukup canggih. Ketika misalnya satu NIK kok sudah digunakan, maka kemudian sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu pun harusnya begitu. Ketika satu NIK sudah masuk di keanggotaan partai A, maka partai B nggak bisa input lagi, ditolak gitu loh. Istilah bahasanya Mbak Laili tadi apa? Ditendang di mental, pental gitu loh. Harusnya begitu. Nah, maksud saya ketika Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa sampai hari ini belum bisa, itu artinya adalah akan berpotensi ada keanggotaan ganda antara partai A dengan partai B. Ujung-ujungnya nyuwun sewu sing repot nanti jenengan dan saya. Diverifikasi kan begitu. Nah, artinya kalau sistemnya itu sudah baik, maka kemudian meringankan kita dalam konteks melakukan pengawasan dan verifikasi. Yang kedua, memudahkan partai politik juga untuk langsung mencari pengganti. Pengalaman yang terjadi itu kan, wah dia sudah pede nih, 10.000 keanggotaan ya Pak Ketua. Baru diverifikasi dulu, kontak itulah. Ini saya kira catatan, masukan agar kalau bisa terintegrasinya itu bisa seperti itu. Walaupun belum bisa nyambung terintegrasi dengan sistem data pemilih, tapi di internal sipolnya itu sudah ada integrasi antara ini. Kemudian yang berikutnya Pak Ketua, saya kira
forum-forum seperti ini penting. Bagaimana kita meminta bantuan Pak Ketua untuk menyampaikan informasi digital melalui media sosial kita. Begitu juga nanti gantian misalnya teman-teman Bawaslu yang ke konten media sosialnya teman-teman KPU dalam rangka apa? Memang penting kita sampaikan tahapan-tahapan bahwa penyelenggara dan di tahapan yang dianggap nggak ada tahapan ini kita tetap bekerja. Karena bagaimanapun yang namanya persiapan pemilu itu kan tidak hanya di pelaksanaan, tapi pasca maupun pra itu harus disiapkan. Apalagi ini ngomong soal daftar pemilih dan data kepartean, di mana dua komponen ini adalah komponen pokok, jantung dan ruhnya pemilu yaitu. Maka saya kira nanti gantianlah ini Pak Habib yang nanti diundang ke KPU atau Pak Ali nanti yang bikin KPU. Nah, kalau Bawaslu mungkin nanti akan sering-sering Pak, karena kita ada instruksi ini sehari harus 1 kali nih. Seminggu 3 kali, minimal seminggu 3 kali diskusi, entah itu di kantor, entah itu di luar kantor. Artinya kita jemput bola atau kita menghadirkan. Nah, artinya bahwa forum ini saya kira cukup baik dan ini programnya Pak Divisi Hukum, atensi bahasanya. Sungguh baik memang program ini dalam rangka untuk mensosialisasikan ke publik dan bagian dari eksistensi kelembagaan kita di dunia penyelenggara pemilu. Itu saya kira Pak Ketua ya beberapa hal dan mungkin sedikit masukan. Sun. Terima kasih Mas Suci terkait dengan masukannya. Nah ini terkait dengan itu kan menjadi kewenangan KPU RI sehingga nanti kita bisa menyampaikan ke KPU RI. Untuk diskusi ya memang ya kita bisa berkolaborasi. Nah, berkolaborasi itu tidak hanya hal-hal yang serius tetapi hal-hal yang santai juga kita lakukan sehingga Tunggu Pak, sayangnya kan Bawaslu tidak mau di hari Jumat. Padahal temanya kan WFA. WFA kan tidak di kantor kan, misalnya di lapangan kan tidak apa-apa. Nah itu kan. Oke, itu terima kasih atas masukannya. Nanti kita bisa berkolaborasi bersama terkait dengan forum-forum yang lain dan di waktu yang lain. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, terima kasih, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Atensi dari Bapak Ibu dan teman-teman semua sangat kita butuhkan. Karena apa? Karena pemutakhiran data partai politik itu bukan hanya sekedar proses administratif belaka, melainkan upaya bersama untuk memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara profesional, transparan, dan berintegritas. Baik, terima kasih atas seluruh perhatian dan juga atensi dari teman-teman semua. Mari kita akhiri agenda diskusi kita pada siang sampai sore kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang dan salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.